Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Osmar Wijaya, di acara Devotion Gereja ICC Bandung. Hari ini saya ingin membawakan suatu tema yang cukup menarik, yaitu tentang gambar diri, self-image. Sebelum saya menulis materi hari ini, mempersiapkan materi hari ini di buku ini, saya banyak bergumul sebelumnya dengan masa lalu, mungkin dengan masa kecil saya, sehingga menurut saya ini topik yang menarik, yaitu gambar diri. Terkadang kita sebagai manusia lebih gampang untuk peduli, lebih gampang untuk mendengarkan apa yang menjadi gambar diri kita menurut orang lain, pandangan orang lain dan pendapat orang lain, bukan melalui apa yang menjadi kata Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya. Saya buka satu ayat pagi hari ini di kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Rasul Paulus menyampaikan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Menurut situs www.mentalhealth.org.uk, setelah pandemik, terutama di tahun 2021, riset ini dilakukan, sekitar pria dan wanita berumur 16-29 tahun rentang mengalami anxiety atau depresi sebesar 28%. Lalu di tahun 2023, data ini meningkat, di mana pria itu 29,9% dan wanita itu 37,1% mengalami depresi dan anxiety atau kecemasan. Ternyata, penyebab utama anxiety dan depresi itu adalah self-image atau gambar diri yang salah. Kita sering sekali di dunia digital era zaman sekarang mendengarkan pendapat orang atau pengaruh sosial media, di mana kemajuan era digital ini membawa efek negatif, membawa efek buruk, baik untuk kita ataupun generasi ke bawah kita. Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, kalau kita dibentuk, digambar sesuai dengan rupanya Allah, Imago Dei. Allah menciptakan langit dan bumi melalui firman-Nya. Tapi khusus untuk penciptaan manusia, Allah mengambil debu dan tanah lalu menghembuskan nafas kehidupan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa ada hari ini. Kita itu dibentuk serupa, segambar dengan identitasnya Tuhan. Saya akan membagikan apa yang menjadi penyebab utama anxiety dan depresi, yaitu biasa disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah asumsi, yang kedua adalah ekspektasi, dan yang ketiga adalah reality atau realita. Asumsi itu adalah pendapat, adalah pola pikir kita tentang diri kita ataupun tentang perkataan orang lain yang seringkali tidak sesuai dengan reality atau realita kenyataan itu sendiri. Ekspektasi adalah harapan. Kita berharap maunya orang lain bertindak seperti apa di dalam kehidupan kita. Maunya orang lain memperlakukan kita seperti apa. Maunya orang lain berkata-kata untuk kita seperti apa. Dan yang ketiga adalah realita, yaitu kenyataan itu sendiri. Status kita tanpa topeng, tanpa labeling, tanpa apapun. Reality itu kenyataan yang kita hadapi baik dalam diri kita, internal ataupun eksternal. Nah, jadi self-image yang salah disebabkan oleh asumsi, ekspektasi, dan realita. Mari kita buka apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di 3 Yohanes pasal yang 1 ayat yang kedua. Rasul Yohanes berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Rasul Yohanes menekankan kepada kita, kalau Tuhan itu rindu, kita baik-baik saja, sehat-sehat saja, bukan hanya secara fisik, tapi pun secara mental, secara dalam kita, secara apa yang gak terlihat. Nah, di zaman sekarang yang tadi saya bahas, karena sosial media dan segalanya, kita sangat mudah untuk memasuki area kehidupan orang lain, walau yang terlihat itu mungkin hanya area luarnya. Karena comparison itu adalah thief of joy. Perbandingan akan kehidupan orang lain adalah pencuri damai sejahtera itu sendiri. Sedangkan Tuhan menghendaki kita untuk hidup di dalam damai sejahtera. Saat kita membandingkan diri dengan orang lain, kita kadang lupa untuk bersyukur. Kita lupa akan kebaikan Tuhan. Tapi di saat kita bersyukur, di saat kita sadar akan posisi kita, identitas kita sebagai anak Allah, kita pun akan menyikapi kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Kita tidak bisa membandingkan kehidupan
orang lain dengan kehidupan kita, karena kita pun mempunyai season, mempunyai musim kehidupan, timeline yang berbeda-beda. Kadangkala kita melihat pencapaian, prestasi orang lain, kita melihat promosi yang mereka alami, kita melihat kemenangan yang mereka alami, tapi kita tidak pernah melihat apa proses yang sudah mereka lalui, apa yang sudah mereka tabur, bagaimana mereka menuai, bagaimana mereka tertanam di dalam Tuhan. Kadang kita nggak pernah lihat prosesnya. Kita hanya lihat apa yang menjadi buahnya. Sudah saatnya lebih baik kita introspeksi diri dan melekat kepada Tuhan, supaya kita bisa hidup di dalam kedamaiannya Tuhan, hidup tanpa perbandingan dengan orang lain, dan hidup di season musim kita saat ini. Be present, hidup di season kita saat ini. Saya akan sharing 4 cara untuk mengatasi anxiety atau depresi. Yang pertama yang harus kita bangun adalah hubungan dengan Tuhan. Kenapa hubungan dengan Tuhan? Karena pengenalan akan Tuhan dan hubungan pribadi dengan Tuhan akan mengubahkan segalanya. Saat kita tahu identitas kita, saat kita tahu keberhargaan kita di dalam Tuhan, dan saat kita tahu Tuhan bersama kita, menyertai kita, maka kita akan menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dan hati dan mata kita pun tertuju pada Tuhan. Saya akan membuka kitab Mazmur, pasalnya yang ke-62, ayat yang kedua sampai ketiga. Alkitab berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Daud berkata di Mazmur ini, kalau ada Allah, Daud berkata di Mazmur ini, kalau Allah adalah sumber keselamatan, sumber kemenangan, benteng, kota perlindungan yang teguh. Di saat kita berpegang pada Tuhan, kita takkan goyah. Masalah boleh datang silih berganti, kesulitan boleh datang silih berganti, tapi saat kita berpegang teguh pada Tuhan, Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Bahkan Tuhan yang memberikan kekuatan dan menuntun kita, karena Dia adalah Allah yang setia. Daud gak berkata dia berpegang pada uangnya, pada hartanya, pada koneksinya, tapi Tuhanlah sumber sukacita, sumber kekuatan, dan sumber pengharapan. Yang kedua adalah kita harus tertanam atau memiliki komunitas yang tepat. Saya bersyukur di gereja ICC kita punya iClick, yang mana adalah keluarga kita di dalam Tuhan, yang menjadi saudara-saudari kita di dalam Kristus, yang saling meneguhkan, membangun, dan menguatkan satu sama lain. Poin yang ketiga adalah know the truth and know your value. Kita harus tahu kebenaran firman Tuhan, kita harus tahu value diri kita di dalam Tuhan. Saya mau buka kitab Roma, pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai ke-2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini, grace. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tuhan ingin kita menyambut kasih karunia, grace yang Dia berikan dengan iman. Karena dengan iman yang sama juga kita dibenarkan dan diselamatkan, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Poin yang keempat adalah selalu pegang janji Tuhan. Kenapa kita harus selalu memegang janji Tuhan? Karena Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan Allah yang tak pernah meninggalkan. Ini merupakan satu ayat favorit bagi umat Kristen, yaitu di kitab Yeremia pasalnya ke-29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rancangan yang besar di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, bahwa ada hari depan yang penuh harapan, ada kemenangan di dalam Tuhan. Saya akan ulang. Yang pertama adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua adalah tertanam di komunitas yang tepat. Yang ketiga adalah kita harus paham kebenaran firman Tuhan dan nilai diri kita di dalam Tuhan. Lalu yang keempat adalah selalu berpegang pada janji Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat penutup, yaitu di 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-6 sampai 7. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia Tuhan yang memelihara kamu. Ia Tuhan yang memelihara saya, Ia Tuhan yang memelihara dan peduli kepada saudara. Semoga kita bisa menghidupi apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa bebas dari anxiety dan depresi itu sendiri. Lalu kita bisa memiliki gambar diri, self-image yang tepat di dalam Tuhan. Karena kita hidup bukan karena apa perkataan orang, tetapi kita hidup oleh karena kebenaran firman Tuhan. Kita berharga bukan karena usaha dan kebaikan kita berharga, kita dicintai oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan Devotion Gereja ICC hari ini. Sebelumnya saya ingin kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami pelajari, yang boleh kami dengar, yang boleh tertanam di hati kami. Tuhan, saya berdoa saat ini untuk siapapun yang mendengar ini, gak ada kebetulan Tuhan, kalau ada kekecewaan, ada gambar diri yang belum pulih, ada gambar diri yang gak tepat, saya ingin menyampaikan kalau Tuhan mengasihi saudara-saudari sekalian semua, dan di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, selalu ada pemulihan, selalu ada jalan keluar. Saya berkatakan berkat, damai sejahtera, dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus untuk kita semua. Tutup bungkus, materaikan dengan kuasa darah-Mu gereja ini dan seluruh jemaat ICC. Serahkan kami semua, hari-hari depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berserah diri dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.